Welcome to my channel, Mr. Ju. Let's go. Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10 oleh Muhammad Wahyu SPD, saya sendiri. Untuk versi lengkapnya bisa di-download atau bisa di-copy di blog anggapamungkas.blogspot.com. Oke. Kita langsung masuk bab 1, Wirausaha Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Non-Benda. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari ini, peserta didik mampu menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir, kreatif untuk membuat kerajinan ragam budaya non-benda, serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan. Menghayati perilaku jujur, percaya diri, mandiri, sikap gotong royong, toleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, inovatif dalam membuat kerajinan. Mendesain dan membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, prosedur berkarya. Mempresentasikan dan memasarkan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dengan perilaku jujur dan percaya diri, dan melakukan evaluasi pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kemudian ada karakteristik kewirausahaan. Wirausaha asal katanya dari kata wira dan usaha. Wira artinya berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi pengertian kewirausahaan atau entrepreneurship, entrepreneur adalah seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Entrepreneur dapat diartikan juga sebagai seseorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Nah, kalau ingin lebih jelas lagi, silakan dibuka lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961-Cap-M-11 Romawi 1995. Sifat-sifat seorang wirausahawan itu ada 6. Yang pertama, percaya diri. Kedua, berorientasi kepada tugas dan hasil. 3, berani mengambil resiko. 4, kepemimpinan. 5, keorisinalitasan atau keaslian. Dan 6, berorientasi ke masa depan. Jadi jangan ke masa lalu ya, tapi ke masa depan. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Tekan tanda loncengnya gratis dan dapatkan video-video terbaru dari saya. Ada tugas individu buat kalian di rumah. Ini nanti dicatat di buku. Amati lingkungan sekitarmu, cari informasi dari buku, majalah, internet, koran. Temukan tokoh wirausahawan di bidang kerajinan yang sukses. Lalu pelajari kisah sukses dari wirausahawan tersebut. Tuliskan hal-hal apa yang membuat wirausahawan tersebut berhasil berdasarkan kisah suksesnya. Kemudian faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Memulai sesuatu yang baru pasti tidak mudah. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus berani mencoba dan mengambil resiko. Gagal dalam melakukan sesuatu hal adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Ada pepatah mengatakan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi jangan putus asa, oke? Carilah dari berbagai sumber kisah-kisah para pengusaha yang sukses dalam menjalankan usahanya. Bacalah dengan seksama lalu ambil pelajaran dari kisah mereka dalam memulai wirausaha sehingga kamu dapat mengetahui kegagalan dan kesuksesan mereka. Nah, Indonesia di sini sangat kaya dengan budaya tradisional. Terdapat 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, tepatnya 1340 suku bangsa menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010. Artinya itu luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi. Kemudian budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Budaya non-benda diantaranya pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Sedangkan artefak atau objek budaya diantaranya pakaian daerah, wadah tradisional, senjata rumah, dan rumah adat. Oke, di sini ada sebuah contoh tarian burung enggang dari suku Dayak menceritakan tentang seekor burung enggang. Burung enggang bagi masyarakat Dayak merupakan simbol dewata. Burung enggang merupakan wujud nenek moyang yang turun ke bumi. Itu nanti akan kita lihat penarinya. Nah, ini penari burung enggang. Kemudian di sini ada burung rangkong.
Nah, inspirasi dari penari burung enggang ini menjadi sebuah hiasan kulkas yang ditempel pakai magnet itu di kulkas. Kan cantik sekali ya. Ini bisa dibuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kemudian juga pembajak sawah yang dibuat miniaturnya yang bermaterialkan logam atau bisa aja kayu dan lain sebagainya yang bisa dibuat untuk miniatur petani yang sedang menggarap sawah. Kemudian setiap jenis budaya tradisi baik non-benda maupun artefak atau objek budaya dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan. Hingga saat ini tercatat 4.156 budaya non-benda yang terdapat di Indonesia. Nah, ini kearifan lokal atau lokal jenis yang dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak ada habisnya. Ya, ini yang tadi budaya tradisional bagi dua, budaya non-benda, artefak. Budaya non-benda, pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat, dan lain-lain. Artefak itu baju, wadah, rumah, senjata. Nah, kemudian di sini ada tugas ini yang harus diisi di Google Form ya. Ragam budaya non-benda, tuliskan jenis-jenis budaya non-benda tersebut, nama atau judul disertai penjelasan singkat. Di situ ada contoh satu, cerita rakyat, budaya non-bendanya. Judulnya Malin Kundang, penjelasannya Malin Kundang menceritakan tentang bla bla bla. Nah, kamu buat satu. Terserah mau tarian, mau cerita rakyat, apa saja. Nah, kemudian di perencanaan ini ada istilah sumber daya yang dikelola dalam wirausaha dikenal dengan sebutan 6M, yakni man, manusia, money, uang, material bahan, mesin, peralatan, metode cara kerja, dan market pasar. Apabila tidak ada ini semua, maka tidak akan jalan. Kemudian perancangan suatu juga harus mempertimbangkan ketersediaan material, bahan baku, dan keterampilan produksi yang ada di daerah sekitar. Untuk itu dapat dilakukan pencarian informasi. Jadi cari informasi ragam jenis material khas daerah yang dapat digunakan untuk kerajinan serta perajin yang membuat kerajinan di daerah setempat. Di sini ada contoh, satu, bahan baku materialnya pelepah pisang. Ragam tekniknya pilin, pewarnaan, anyaman. Kemudian dibentuk berupa seperti tikar, bisa juga hiasan dinding, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung masuk pengembangan dari setiap budaya tradisional tersebut akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa. Nah, kerajinan itu akan muncul apabila ada potensi budaya non-benda ditambah potensi material dan teknik. Maka akan menjadi sebuah kerajinan. Okay, next. Proses perencanaan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan pembuatan petunjuk produksinya supaya tidak melenceng. Nah, perencanaan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak atau tak berbenda menjadi benda atau berwujud. Misalnya inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat tak berbenda menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Kemudian di sini abstrak atau non-benda menjadi benda. Itu contohnya seperti ini. Simbolis tadi burung enggang. Kemudian maknanya apa, leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan. Kata kuncinya burung enggang dan perlindungan diwujudkan dalam sebuah benda menjadi tekstil bermotif burung enggang. Kemudian di perancangan ini juga ada pencarian ide produk. Kita telah mengenali berbagai kekayaan budaya non-benda di daerah setempat, tokoh-tokoh cerita rakyat, filosofi dari pantun, simbol cerita rakyat, dan tarian tradisional. Nah, itu bisa menjadi ide atau memunculkan ide atau mendorong ide kita. Ide bisa muncul secara tidak berurutan dan tidak lengkap, tapi dapat juga muncul secara utuh. Salah satu dari kita bisa saja memiliki ide tentang suatu bentuk unik yang akan dibuat ide. Kemudian untuk rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, mulailah dengan memikirkan hal-hal ini. Budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi? Produk kerajinan apa yang akan dibuat? Mengapa produk kerajinan tersebut dibuat? Siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Bahan atau materi apa saja yang akan dipakai? Warna dan atau motif apa yang akan digunakan?
Adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan? Bagaimana proses pembuatan produk tersebut? Alat apa yang dibutuhkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam kelompok dalam bentuk curah pendapat atau brainstorming. Tuangkan ide-ide tersebut dalam bagian C perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Tuangkan ide tersebut ke dalam bentuk tulisan atau sketsa. Kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Nah, curah pendapat dilakukan dengan semangat untuk menemukan ide baru dan inovasi. Semangat dan keberanian kita untuk mencoba membuat inovasi baru akan menjadi bekal kita berkarya di masa depan. Nah, ini salah satu coretan-coretan atau sketsa dari sebuah ide. Kemudian membuat gambar atau sketsa ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuat sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Seperti ini. Kemudian yang ketiga, pilih ide terbaik. Setelah kamu menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulai pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat. Dan yang keempat, prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Dan yang kelima, perencanaan produksi. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana, tidak ngambang atau tidak bingung. Kegiatan produksi diawali dengan persiapan produksi. Persiapan produksi dapat berupa pembuatan gambar, teknik gambar kerja atau gambar pola. Gambar kerja atau pola akan menjadi patokan untuk kebutuhan pembelian dan persiapan bahan. Tahap selanjutnya adalah pengerjaan. Kerjakan setiap tahap sesuai dengan perencanaan produksi yang sudah dibuat sebelumnya. Tahapan produksi secara umum terbagi atas 1. Pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Kemudian, produksi dilakukan dalam kelompok sesuai dengan tahap pengerjaan yang sudah direncanakan. Ini untuk tugas kelompok ya, kita lewat saja. Nah, ini kemasan. Kemasan untuk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi hingga sampai ke konsumen. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari suatu produk. Nah, contohnya ada di sini. Kemudian kemasan itu dibagi menjadi 3. Ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan yang melekat pada produk disebut kemasan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemasan untuk didistribusi disebut kemasan tersier. Ini contoh-contoh. Nah, ini ada tugas juga dipraktekkan di rumah. Buatlah kemasan untuk produk jadi dengan pertimbangan fungsi pelindung produk dan identitas produk. Pakai saja brand nama kamu misalkan. Ingatlah untuk memasukkan biaya pembuatan kemasan ke dalam penghitungan biaya produksi. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan untuk satu produk itu. Oke, biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Biaya yang termasuk ke dalam overhead itu adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan mendukung proses produksi. Biaya pembelian bakar minyak, sabun pembersih, membersihkan bahan baku, benang, jarum, lem, dan bahan-bahan lainnya dapat dimasukkan ke dalam biaya overhead. Nah, ini bagan atau format untuk total biaya produksi. Kemudian ada pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Jadi sistem penjualan dapat berupa penjualan satu tingkat atau single level marketing atau multi level marketing. Penjualan satu tingkat merupakan cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung. Kita tidak membutuhkan toko untuk menyewa, kita bisa langsung.
Kemudian nanti ada evaluasi diri. Di sini nanti silakan diisi di Google Form yang nanti saya sediakan untuk evaluasi pembelajaran bab 1 ini. Oke. Demikianlah materi singkat bab 1 mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.